Bab 215. Dimensi korespon. Segera, setelah penentangan dari sebagian orang, dan sebagian orang memilih untuk membuang kesempatan tersebut, kemampuan orang-orang di posisi bawah 50, semuanya paham jelas, sehingga sudah lumayan mengetahui perkiraan posisi di bawah 50. Mengandalkan urutan posisi ini, semua orang dapat dengan jelas memilih target untuk dia tantang, dan bukan memilihnya secara acak. Posisi urutan di atas 50 baru yang sebenarnya, keterampilan dari orang-orang di atas posisi ke-50, semuanya sangat kuat, bahkan sangat memiliki kepercayaan diri pada kemampuan mereka masing-masing, sehingga tidak ada yang membuang kesempatan untuk menantang. Posisi ke-48 Wu Gaiqin memilih menantang Maxine Luo yang berada di posisi ke-45. Di bawah arena, seorang pemuda berkata dengan percaya diri. Melihat ada yang berani menantang dirinya, Maxine Luo langsung bersiap untuk pergi bertarung di atas arena. Hati-hati, Elton Su sekali lagi mengingatkannya dengan nada yang lembut. Setelah tersenyum dan mengangguk, Maxine Luo naik ke atas arena. Ketika melihat Maxine Luo, Wu Gaiqin terlihat terkejut, kemudian terpukau. Bagaimanapun Maxine Luo yang memiliki kultivasi tinggi ini, ternyata seorang wanita dewasa yang cantik. Namun, Wu Gaiqin hanya terpukau beberapa saat, kemudian dia kembali seperti semula, lalu dia berkata kepada Maxine Luo, "Aku telah melihat pertandingan kamu beberapa kali. Aku tahu jelas kemampuanmu, kamu mungkin bukan lawanku, lebih baik kamu mengaku salah, aku tidak rela melukai seorang wanita cantik seperti kamu." Benarkah? Kalau begitu kamu rasakan dahulu cambuk Pantheon dariku dahulu, baru bicara lagi. Setelah Maxine Luo berkata, cambukan panjang di tangannya langsung berubah menjadi puluhan ribu bayangan cambuk yang melesat ke arah Wu Gaiqin. Wu Gaiqin memang telah memahami kemampuan Maxine Luo, dia juga memahami tidak sedikit jurusnya, sehingga dia langsung dapat melihat cambukan palsu atau ilusi dari jurus cambuk Pantheon ini, kemudian dengan mudah menangkis serangan Maxine Luo. Selain itu, tindakan Wu Gaiqin selanjutnya membuat semua orang terkejut. Dia tidak hanya menangkis serangan Maxine Luo, dia juga menangkap cambukan asli dari Maxine Luo yang bergerak dengan cepat tersebut, lalu sambil tersenyum berkata, "Wanita cantik, apakah sudah mengasku kalah?" Maxine Luo dengan keras menariknya, kemudian di waktu yang sama melesatkan tangan tinju kirinya ke arah Wu Gaiqin. Meskipun kekuatan Wu Gaiqin hebat, namun dia tidak dapat tidak melepaskan cambuk panten milik Maxine Luo untuk sementara waktu. Maxine Luo menghentakkan cambuk Pantheonnya beberapa kali, seakan-akan Maxine Luo sedang membuang energi negatif dari cambukannya yang dipegang oleh Wu Gaiqin, kemudian baru bertarung lagi dengan Wu Gaiqin. Namun sayangnya, Wu Gaiqin terlalu memahami serangan Maxine Luo, bahkan dia juga telah memikirkan cara untuk mengenalikannya, sehingga serangannya tidak terlalu berguna, sebaliknya dia mendapatkan provokasi dari Wu Gaiqin. "Sial, setelan dia naik posisi nanti, lihat bagaimana aku menghabisinya jika dia bertarung denganku." Ni Su berkata dengan terlihat kesal. Meskipun Elton Su juga sangat kesal, namun dia terlihat tenang, dan berkata kepada Ni Su, "Jangan emosi, aku lihat sepertinya Maxine Luo sedang membuat serangan yang lebih kuat, dan mungkin saja kamu tidak memiliki giliran untuk melawan Wu Gaiqin." Ternyata benar, setelah Elton Su berkata, dia mendengar Maxine Luo dengan nada dingin berkata, "Pertarungan yang sebenarnya baru dimulai." Setelah berkata, Maxine Luo sekali lagi melesatkan cambukan ke arah Wu Gaiqin, masih cambukan Pantheon yang sama. Hanya saja ketika melihat cambukan Pantheon tersebut, Elton Su terlihat berpikir untuk sejenak. Dia merasa kekuatan, kecepatan, atau berbagai sisi dari cambukan ini tidak ada perubahan. Namun, jejak yang ditinggalkan dari cambukan ini berbeda. Perbedaan ini sangat kecil, jika bukan karena dia memiliki pengalaman masuk ke tingkat manusia dewa, sehingga pandangannya menjadi semakin luas, dan kekuatan perasaan juga menjadi lebih kuat, maka hal yang rinci seperti ini mungkin tidak akan ditemukan olehnya. Meskipun perubahan ini sangat kecil, namun Elton Su merasa perbuahan ini akan sangat berguna, karena akan memberikan dampak yang tidak terduga. Namun rinci dampaknya seperti apa, dia akan mengamatinya nanti. Ketika Wu Gaiqin melihat Maxine Luo masih menggunakan cambukan Pantheon, dia menjadi meremehkannya, sehingga dia tetap menggunakan kekuatan yang tadi, dan postur yang tadi untuk menangkis serangan ini. Sayangnya dengan cepat, ekspresi Wu Gaiqin berubah,
dia merasa sudah jelas tadi dia dapat menangkis serangan ini. Namun sekarang, cambukan ini ternyata melampaui pertahanannya, dan segera menghantam dadanya. Saat ini, cambukan yang diberikan Maxine Luo sangat aneh, seakan-akan cambukannya kali ini telah menghancurkan batas pertahanannya, menghancurkan batas dimensi ini, dan langsung tiba di depan tubuhnya. Meskipun kekuatan cambukan ini sama seperti sebelumnya, namun saat ini Wu Gaiqin sama sekali tidak sempat bertahan, terlebih lagi menghadapinya dengan mudah seperti sebelumnya, sehingga memiliki persiapan yang cukup untuk bertahan. Namun hanya mengandalkan kekuatan fisik tubuh, bagaimana mungkin Wu Gaiqin dapat menahan serangan dari seorang petarung tingkat puncak yang langit tahap akhir? Duang. Kekuatan cambukan ini sangat besar, dan langsung menghantam tubuh Wu Gaiqin. Wu Gaiqin langsung terluka berat. Dia baru dapat bangun berdiri kembali setelah beberapa saat terkapar di atas tanah. Kekuatan untuk bertarungannya sudah tersisa sedikit. Bagaimana? Apakah masih ingin bertarung? Jika iya, aku tidak dapat menjamin akan kelewatan atau tidak. Maxine Luo berkata dengan nada datar pada Wu Gaiqin. Wu Gaiqin tidak menerimanya. Dia merasa dengan kemampuannya, seharusnya dia dapat menangkis cambukan tadi. Semua ini karena dia terlalu meremehkannya. Di waktu yang sama ada pikiran yang memberitahu Wu Gaiqin, semuanya juga tidak akan berguna meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Ketika melihat Wu Gaiqin tidak berbicara, Maxine Luo mengerutkan alisnya, kemudian bersiap untuk menyerang kembali. Namun saat ini Wu Gaiqin baru merespon, dan segera berkata, aku mengaku kalah. Apa yang terjadi tadi? Sudah jelas cambukan itu terlihat sederhana, dan terlihat sama persis seperti sebelumnya, namun kenapa Wu Gaiqin tidak dapat menangkapnya? Semua orang sedang membicarakan serangan tersebut, dan tatapan semua orang terlihat bingung. Bagaimanapun Devin Singh, Filbert Ye, dan Rando Wu sudah mencapai tingkat yin yang sempurna, sehingga kekuatan perasaannya menjadi lebih kuat, mereka langsung dapat menyadarinya, serangan ini memiliki jalur yang spesial di antaranya. Namun sayangnya jalur ini terlalu sulit untuk diprediksi, sehingga ingin mengandalkan kultivasi mereka yang tingkat yin yang sempurna ini, masih sulit untuk memahaminya. Kakak, apa yang terjadi tadi? Bukankah serangan Kak Maxine sebelumnya berhasil ditangkis? Sekarang Kak Maxine juga mengeluarkan cambukan Pantheon yang sama persis, namun kenapa sekarang Wu Gaiqin tidak dapat menangkisnya? Enisu bertanya dengan bingung. Elton Su menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku juga tidak tahu kenapa, aku hanya merasa kali ini serangan Kak Maxine ditambahkan sebuah tempo istimewa olehnya, mungkin karena hal ini. Saat ini Maxine Luo dengan senang turun dari arena, ketika melihat Elton Su dan Enisu terlihat bingung, dia memberikan telepati pada mereka, ini adalah teknik rahasia yang aku dapat dari ingatan petarung tingkat manusia dewa tersebut, dapat membuat aku menggabungkan teknik dimensi korespon, sehingga seranganku ini tidak dapat ditangkis. Dimensi korespon. Jika ingin melakukan dimensi korespon, maka harus memiliki penyesuaian dan pemahaman pada dimensi, setidaknya seorang tingkat manusia dewa baru dapat melakukannya, bagaimana mungkin? Elton Su dengan terkejut menyalurkan telepati. Maxine Luo menjelaskannya, jarakku masih sangat amat jauh untuk memahami dimensi, ini sama seperti dapat membuat sebuah alat teleportasi, membuat cincin penyimpanan, namun tidak tentu harus menguasai dimensi, hanya perlu meminjamnya saja. Mendengarkan ucapannya, Elton Su akhirnya mengerti, hal ini sama seperti Elton Su yang mendapatkan warisan iblis primordial, dapat menggunakan teknik untuk mengeluarkan makna mendalam dari sebuah kekuatan yang sama. Hanya saja pemahaman dimensi terlalu tinggi dan sulit ditebak, jadi sangat sulit untuk mengusai pemahaman dimensi, dan hanya dapat sedikit meminjam kekuatan dari energi saja. Tidak peduli bagaimanapun, Maxine Luo yang dapat mengendalikan sedikit energi dimensi ini, pasti akan menjadi lebih mudah jika memiliki kesempatan untuk menguasai pemahaman dimensi di waktu yang akan datang. Mengenai Maxine Luo yang dapat memiliki hal seperti ini, tidak peduli Elton Su atau Enisu, mereka semua merasa sangat senang. Pertarungan Maxine Luo ini, seketika membuat banyak orang tahu bahwa Maxine Luo bukanlah seseorang yang mudah untuk ditindas. Sebenarnya masih ada banyak petarung selain Wu Gaiqin yang tertarik untuk bertarung dengan Maxine Luo, sehingga sekarang tidak berani menantang Wu Gaiqin lagi. Bagi mereka, Wu Gaiqin layak di posisi tersebut, di urutan tersebut.
Petarung urutan ke-46 yang berada di belakang Maxine Luo, sama sekali tidak berpikir untuk menantang Maxine Luo, sehingga dia memilih petarung nomor ke-40. Tidak perlu dikatakan lagi, ternyata urutan ke-46 ini karena elemen energi yang dia miliki, dia berhasil mengalahkan lawannya, sehingga mendapatkan posisi ke-40. Namun dengan cepat ekspresi orang ini menjadi muram, dia terlihat tidak berdaya, karena ternyata Maxine Luo menantangnya. Meskipun tidak berdaya, orang ini masih menerima tantangannya, hanya dengan dapat menyesuaikan sedikit jalur dimensi, kemudian dari sana dirinya menjadi tidak dapat menangkis serangan Daro Maxine Luo. Hal ini benar-benar hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang hebat. Selain dengan mengandalkan kekuatan fisik melawan serangannya, atau dapat menangkis serangan Maxine Luo yang sulit ditebak ini, atau tidak, orang tersebut sama sekali tidak dapat menjadi lawan dari Maxine Luo. Urutan ke-43 menantang urutan ke-41. Petarung urutan ke-43 berteriak dengan keras. Ketika mendengar ada orang yang menantang dirinya, Enisu merasa sangat senang. Akhirnya giliran aku, sejak tadi menunggu di sini, aku rasa sudah cukup. Setelah berkata, Enisu sudah melompat ke atas arena, kemudian dengan tersenyum berkata, kamu adalah orang yang pertama kali menantangku, benar-benar membuat aku merasa sangat senang. Sejak tadi melihat orang lain bertarung, aku sudah tidak dapat menahannya lagi. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Bocah, dengan kemampuanmu yang seperti itu, kamu sama sekali tidak layak mendapatkan urutan ke-41, aku rasa kamu langsung turun saja. Petarung urutan ke-43 tersebut berkata dengan percaya diri, terlihat sangat meremehkan Enisu. Sejak awal Enisu sudah ingin bertarung, bagaimana mungkin dia memedulikan begitu banyak hal. Kedua tangannya menjadi cakar, kemudian langsung melesatkan serangan ke arah musuh. Meskipun musuh Enisu merasa kesal karena Enisu yang tiba-tiba menyerang, namun dia juga dengan cepat melakukan pertahanan, dan dengan mudah menahan serangan Enisu. Mata Enisu seketika bersinar ketika melihat lawannya memiliki keterampilan yang kuat, kemudian dia merasa senang, dan serangan yang dilesatkan menjadi semakin banyak. Sial, tidak disangka anak ini ternyata lebih kuat dari yang aku bayangkan. Menghadapi hujan serangan dari Enisu, petarung nomor ke-43 itu terlihat kesal. Semakin ke belakang, setiap orang akan semakin berhati-hati saat memilih lawan, oleh karena itu, hanya akan memilih lawan yang sebanding, sehingga memilih lawan yang jauh lebih tinggi 5 nomor bukanlah pilihan yang cermat. Dilihat dari hal tersebut, Enisu yang lebih tinggi 2 nomor darinya, serangan yang dilesatkan tidak terlalu kuat. Selain itu, ketika pertarungan untuk memilih 100 orang terkuat, Enisu juga terlihat telah mengalami luka yang berat saat masuk 100 orang terkuat, sehingga seharusnya dia berada di posisi bawah 100 orang terkuat tersebut. Dan ternyata sekarang dia baru paham, dia salah memilih lawan, dia ingin memilih sebuah tomat yang lunak, dan ternyata dia mendapatkan bongkahan batu yang keras. Hanya saja sejak awal dia sudah berkata dengan angkuh, mengatakan Enisu tidak layak menduduki urutan ke-41, sehingga saat ini dia tidak dapat menyerah. Pertarungan kedua belah pihak masih berlangsung, Enisu semakin mendominasi, sedangkan lawannya menjadi semakin putus asa. Lagi pula sudah dapat dipastikan, dia pasti kalah. Bersambung. Bab 216 Pengendalian Makna Mendalam. Kekuatan Enisu memang jauh lebih kuat daripada nomor ke-43. Ketika serangan terakhirnya keluar, kekuatannya yang ganas langsung membuat nomor ke-43 langsung terkapar, dan membuat orang tersebut tidak dapat tidak menyerah. Benar-benar cukup memuaskan. Setelah mengalahkan lawannya, Enisu dengan senang berkata, setelah mengatakannya, dia kembali ke posisinya. Ketika melihat Enisu kembali, Elton Su memujinya. Dengna berkata, keterampilanmu memiliki kemajuan yang tidak kecil, sebelumnya harus berubah ke bentuk asli baru dapat mengandalkan teknik warisan untuk mengeluarkan energi makna mendalam, dan sekarang dalam bentuk manusia, seranganmu tadi sudah cukup untuk mengeluarkan energi makna mendalam. Benar, aku cukup hebat bukan? Enisu terlihat percaya diri. Elton Su mengangguk, kemudian berkata, namun orang-orang yang dapat memperoleh posisi di atas bukanlah hal yang mudah, di antara mereka pasti ada yang bukan bisa kamu lawan. Mendengar ucapannya, Enisu tahu bahwa Elton Su sedang mengatakan kenyataan, meskipun sangat kesal, namun dia mengangguk, menunjukkan dirinya mengerti.
Elton Su kembali berkata, sekarang aku akan membantumu membuat rencana, kamu dan Kak Maxine. Sekarang seharusnya berada di tingkatan yang sama. Dengan kata lain, dengan kekuatan kalian ini, kalian dapat menduduki posisi sekitar nomor ke-25, ketika kalian melakukan penantangan, dan kalian mendapatkan posisi sekitar ke-25, maka tugas kalian adalah menjaga posisi tersebut. Tentu saja, jika dalam proses tersebut, keterampilan kalian mengalami peningkatan, maka kalian boleh menantang yang lebih kuat. Di atas ke-25 ya. Meskipun tidak rela, namun aku juga tidak ada cara lain. Eni Su mengangguk. Menengahi kemampuan orang-orang yang berada di posisi atas, Eni Su cukup memahaminya. Di antara orang-orang tersebut memiliki teknik rahasia yang hebat sehingga dapat mengendalikan sedikit energi makna mendalam, bahkan mengendalikannya jauh lebih banyak dari dirinya. Ada juga beberapa orang yang memiliki keterampilan khusus, contohnya memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan, memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala serangan, atau memiliki keterampilan yang istimewa. Misalnya yang sudah lihat adalah ada seorang petarung yang sangat mahir dalam energi elemen tanah, sehingga membuat pertahanan orang tersebut menjadi jauh lebih kuat daripada orang yang memiliki tingkatan yang sama. Petarung seperti itu terdapat di tingkatan tim kedua setelah Devin Singh, Philbert Ye, dan Rando Wu, sedangkan dia juga termasuk salah satu anggotanya. Namun dia berada di posisi bawah, sehingga dapat menjaga posisi ke-25 sudah tidak buruk. Pertarungan masih berlangsung. Segera, sudah giliran Devin Singh, dan Devin Singh tidak sungkan, dirinya yang berada di urutan ke-40, langsung menantang urutan ke-9. Petarung urutan ke-9 bernama Kun Kaceng, keterampilannya sangat kuat, semua orang yang bertarung dengannya, tidak ada yang dapat menangkis serangannya. Meskipun Elton Su tidak bertarung dengannya, namun dia tahu bahwa Kun Kaceng seseorang yang hebat. Namun saat ini yang menantang Kun Kaceng adalah Devin Singh, itu maksudnya, hasil pertarungan tentu saja tidak akan diragukan lagi. Namun karena Kun Kaceng dapat berada di posisi 10 besar, jadi tentu saja dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri, tentu saja dia tidak akan mengaku kalah pada Devin Singh, sebaliknya dia langsung mengeluarkan beberapa gerakan. Bagus sekali. Akhirnya ada orang yang bersedia bertarung denganku, bocah, demi berterima kasih padamu, aku akan mengalah. Saat ini ketika ada orang yang bersedia bertarung dengan Devin Singh, maka tentu saja Devin Singh merasa sangat senang seperti anak-anak yang mendapatkan permen. Ekspresi Kun Kaceng terlihat tertekan, dirinya sama seperti Rando Wu berasal dari negara angin langit, dan dia adalah orang paling hebat kedua dari negara angin langit. Namun meskipun mendapatkan sebutan orang paling hebat yang kedua, namun dia selalu berpikir untuk melampaui Rando Wu, dan menjadi pemuda nomor 1 dari negara angin langit. Namun sayangnya, dia hanya pernah sekali menantang Rando Wu, dan langsung dikalahkannya dengan mudah. Hal ini membuatnya tahu seberapa besar jarak antara nomor 1 dan kedua. Sedangkan jika Devin Singh yang dapat memiliki urutan yang dekat dengan Rando Wu ini, meskipun lebih lemah dari Rando Wu, tetapi dia tidak akan benar-benar sangat lemah. Baiklah, hari ini biarkan aku mencoba hasil latihan kerasku selama 3 tahun ini. 3 tahun lalu setelah Kun Kaceng bertarung dengan Rando Wu, dia terus melakukan latihan keras, hingga hari ini, akhirnya dia dapat melakukan pertarungan ini lagi. Kun Kaceng menyerang terlebih dahulu, pedang panjang di tangannya seperti memiliki mata, dengan cepat menusuk ke arah Devin Singh, baru dimulai, dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Dibandingkan dengan Devin Singh, dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, dia hanya mengeluarkan energi yang sebanding dengan Kun Kaceng yang merupakan seorang petarung tingkat yang langit tahap akhir puncak saja, bahkan energi makna mendalam, meskipun Devin Singh telah mencapai tingkat yin yang sempurna, dan seharusnya menguasainya, dia sama sekali tidak menggunakannya. Energi dari kedua pihak berada di tingkat yang sama, maka seharusnya pertarungan ini seimbang. Namun sayangnya, Devin Singh adalah Devin Singh, ketika tidak mencapai tingkat yin yang sempurna, orang yang dapat menjadi lawannya tidaklah banyak. Dan saat ini setelah mencapai tingkat yin yang sempurna, meskipun tidak menggunakan energi makna mendalam, dan hanya menggunakan tingkatan kultivasinya saja, dia sudah cukup mendapatkan dominasi yang besar. Dan akhirnya meskipun Kun Kaceng tidak menerimanya,
namun dia sudah kesulitan untuk menghadapi hujan serangan dari Devin Singh, dan akhirnya dia dikalahkan dengan mudah. Dengan ini, akhirnya Devin Singh dapat berhasil menduduki posisi 10 besar, menjadi urutan ke-9 dari 10 besar. Selanjutnya adalah giliran Devin Singh. Sama seperti Devin Singh langsung menargetkan nomor ke-8, kemudian dia berkata, naiklah. Urutan ke-8 adalah petarung dari negara Angin Langit. Sejak tadi keberuntungannya sangat baik, sehingga dapat memperoleh posisi ke-8. Tetapi sebenarnya, kemampuannya masih sedikit lebih lemah dari Kun Kaceng, namun hanya sedikit saja. Namun meskipun tahu dirinya akan kalah ketika bertemu dengan Rando Wu, tetapi karena sama-sama lahir di negara Angin Langit, dan menyebut dirinya adalah keturunan Dewa Perang, maka tentu saja dirinya tidak akan mengaku kalah. Dan hasil akhirnya tidak di luar dugaan, petarung asal negara Angin Langit ini dikalahkan dengan mudah, dan Rando Wu demi mendapatkan poin yang lebih banyak, terlebih lagi masih tidak puas dengan poin yang dia kumpulkan sekarang, jadi dia langsung membunuh orang tersebut. Pertarungan memperebutkan Nine Sky Board sudah berjalan lama, orang yang pertama kali terbunuh, tentu saja orang yang dibunuh oleh Rando Wu. Seketika, suasana hati semua orang berubah. Rando Wu, apa maksudmu? Meskipun hubungan Devin Singh dengan petarung yang dibunuh tidak mendalam, namun sebagai petarung yang sama-sama berasal dari negara Angin Langit, dia merasa kesal. Rando Wu berbalik bertanya, dengan nada datar berakta, aku hanya merasa tanganku gatal, sudah lama tidak melihat darah, sehingga aku ingin melihat darah. Sial, kamu tunggu saja, aku akan segera membuatmu melihat darah. Devin Singh tidak menyangka Rando Wu akan bertindak seperti itu, sehingga dia dengan angkuh menjawabnya, dan mengatakannya dengan kesal. Menghadapi amarah dari Devin Singh, ekspresi Rando Wu terlihat datar. Setelah menjawabnya beberapa kalimat, dia kembali ke posisi sebelumnya. Devin Singh turun, Philbertier juga segera naik ke atas arena. Jika dibandingkan, Philbertier terlihat lebih lembut. Dia menantang nomor ke-7, bahkan dia dengan mudah mengalahkan nomor ke-7, tanpa membuatnya terluka apa-apa. Serangannya yang begitu tenang, jika dibandingkan dengan serangan Devin Singh yang gagah, dan serangan Rando Wu yang ganas, maka serangan Philbertier ini lebih santai. Di waktu yang sama, kemampuan Philbertier untuk mengendalikan benar-benar terlalu hebat, sehingga membuat Devin Singh dan Rando Wu memedulikannya. Akhirnya, giliran nomor ke-6, sekarang saatnya seorang pemuda dari negara Force Sky yang bernama Badang Mo untuk melakukan penantangan. Badang Mo adalah salah satu orang bertalenta dari negara Force Sky. Saat ini, dia sangat bersemangat, karena dia akan mengalahkan Elton Su. Lalu di saat dia mendapatkan sebagian nilai roh dari Elton Su, dia juga dapat menduduki posisi kedua Nine Sky Board. Meskipun dia tahu posisi ini hanya dapat didudukinya sesaat, namun ini sudah cukup membanggakan dirinya. Setelah memikirkan hal ini dengan bersemangat, setelah Badang Mo naik ke atas arena, dia langsung berteriak, Elton Su, aku menantangmu. Seketika, semua orang menatap ke arah Badang Mo dengan rasa iri. Mereka merasa Badang Mo tidak hanya akan mendapatkan nilai roh, namun juga dapat menduduki posisi kedua dari Nine Sky Board. Hal ini benar-benar membuat mereka merasa iri. Adapun tatapan orang lain saat menatap Elton Su, mereka hanya merasa kasihan saja padanya. Sial. Ternyata begitu meremehkan kakakku, tiba saatnya kalian lihat saja. Ketika melihat semua orang meremehkan Elton Su, Enisu seketika menjadi kesal, kemudian mewakili Elton Su untuk mencari keadilan. Elton Su tersenyum dan berkata, tidak perlu memedulikan pandangan orang lain, mereka hanya dapat mengandalkan perkiraan sebelum melihat yang asli. Segala sesuatu yang diperkirakan, ada berapa banyak yang nyata. Setelah mengatakannya, Elton Su langsung naik ke atas arena. Ketika melihat Elton Su, kedua mata Badang Mo bersinar, lalu berkata, keberuntunganmu benar-benar sangat baik, ternyata langsung dapat menduduki posisi kedua. Namun, posisi kedua milikmu itu tidak akan bertahan lama lagi, karena akan segera menjadi milikku. Karena kamu begitu menginginkan posisi ini, maka ambillah sendiri. Elton Su berkata sambil tersenyum datar. Ketika Badang Mo mendengarnya, dia mengibaskan pedang panjang di tangannya, lalu tanpa ragu menyerang ke arah Elton Su. Ketika melihat hal tersebut, ekspresi Elton Su terlihat datar.
dia dengan mudah menghindari serangan Badang Mo, kemudian melesatkan tinjuan ke arah Badang Mo. Badang Mo terkejut, kekuatan Elton Su jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika dia sedikit ceroboh, mungkin dia akan benar-benar dalam masalah. Setelah melawan tinjuan dari Elton Su, mereka berdua mundur secara bersamaan. Kemudian Badang Mo berkata, aku mengaku aku telah meremehkanmu, kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, namun masih saja tidak seberapa, selanjutnya aku akan serius. Apakah kamu ingin mengerahkan energi makna mendalam? Baguslah, aku juga ingin melihat energi makna mendalam apa yang kamu kuasai. Elton Su berkata sambil tersenyum. Badang Mo tidak terkejut, bagaimanapun sebelumnya dia bertemu dengan seorang lawan yang sangat ganas. Demi mendapatkan kemenangan, dia harus mengendalikan energi makan mendalam miliknya. Seharusnya Elton Su melihatnya menggunakan energi makna mendalam dari sana, jadi dia tahu jelas, dirinya juga dapat mengerahkan sedikit energi makna mendalam. Kobaran api mengelilingi pedang panjang milik Badang Mo. Elton Su dapat merasakan api tersebut mengandung energi makna mendalam yang kuat. Jika dibandingkan dengan Enisu, pengendalian energi makna mendalam milik Badang Mo memang lebih kuat, namun ada sedikit berbeda dengan Enisu saja, yaitu pengendaliannya pada makna mendalam. Enisu, bahkan Elton Su, masih di tahap dalam pencobaan dalam pengendalian makna energi, sedangkan makna energi sama persis seperti kultivasi. Semakin kultivasi tinggi, masih tidak dapat mengatakan keterampilanmu kuat, kamu masih harus memiliki teknik agar dapat mengendalikan energi makna mendalam keluar. Dapat mengeluarkan energi yang besar, maka harus melihat bagaimana orang tersebut mengendalikan energi makna mendalam. Dan terlihat jelas, meskipun penguasaan Badang Mo pada makna mendalam masih belum sampai setengah langkah, namun energi yang dikeluarkan sudah sama seperti Elton Su yang telah mencapai makna mendalam setengah langkah. Hingga sekarang, Elton Su baru mengerti alasan ada orang yang mengatakan bahwa energi makna mendalam bukanlah hanya dapat ditangguh oleh orang dapat menguasai makna mendalam, tetapi terdapat orang yang dalam kondisi tidak menguasai makna mendalam juga dapat menggunakan sebagian energi makna mendalam. Alasannya dari hal tersebut, bukan karena energi makna mendalam tidak sekuat yang dibayangkan, melainkan meskipun dia menguasai makna mendalam, tetapi jika tidak dapat mengendalikan makna mendalam, maka sama saja menggunakan makna mendalam menjadi senjata yang biasa. Saat ini, Elton Su sudah menemukan alasannya, namun, cara mengendalikannya, dia masih harus banyak menelitinya, dan perlahan-lahan mempelajarinya baru bisa. Bersambung.